Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Ibu Siti Nurhijrianti. Video kali ini kita memasuki bab baru ya, yaitu bab 4 Bahasa Indonesia kelas 8 di semester 1. Apa dia? Indahnya berpuisi. Sebelumnya, untuk kalian yang baru gabung, saya mohon tekan tombol subscribe-nya dulu. Dan setelah menonton video ini, jangan lupa klik tombol like-nya. Kemudian kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silakan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Terima kasih. Jangan lupa, jangan skip video ini ya, karena di akhir ada tugas yang harus kalian kerjakan. Teman-teman semua, langsung aja kita ke tujuan pembelajaran di video kali ini, yaitu setelah mempelajari materi ini, kalian sebagai siswa diharapkan mampu mengartikan puisi dan merinci unsur-unsurnya dari kegiatan membaca dan mendengarkan. Nah, seperti apa sih teks puisi? Perhatikan teks berikut yang akan saya bacakan ya. Hujan Bulan Juni oleh Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Gimana menurut kalian? Teks yang saya bacakan tadi termasuk ke dalam jenis puisi, bukan ya? Ya, betul. Teks tersebut adalah puisi. Lalu sebenarnya apa sih arti dari puisi? Puisi adalah salah satu karya sastra yang mengungkapkan isi dari pikiran, hati, dan ungkapan itu dengan mengutamakan kata-kata indah. Puisi itu mengungkapkan berbagai hal, bisa kerinduan, kegelisahan, rasa sayang, bahkan rasa amarah yang kita rasakan dalam diri kita. Kita tuangkan ke dalam bentuk tertulis dengan menggunakan pemilihan kata-kata yang lebih bermakna dan lebih membuat pembaca merasa bahwa tulisan atau karya kita itu menggugah hati dari pembaca tersebut. Ketika kamu mengagumi pemandangan alam, kamu bisa menggunakan pilihan kata yang khas, seperti berdiri aku di tepi pantai, memandang luas ke tengah laut. Nah, kata-kata seperti itu saja merupakan sebuah puisi. Kenapa? Karena di dalamnya adalah isi hati kamu mengagumi pantai atau keindahan alam tersebut. Nah, setelah kalian memahami pengertian puisi, sekarang selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur dari puisi. Ada 4 unsur pembentuk puisi. Yang pertama, majas dan irama. Yang kedua, penggunaan kata-kata konotasi. Yang ketiga, penggunaan kata-kata berlambang. Yang keempat, pengimajinasian dalam puisi. Mari kita bahas unsur-unsur puisi yang pertama. Unsur yang pertama yaitu majas dan irama. Majas sendiri merupakan figurative language atau bahasa kias, di mana kata-kata tersebut memiliki arti yang tidak sebenarnya. Nah, dalam puisi biasanya majas yang digunakan itu majas perbandingan, majas pertentangan, majas perumpamaan. Biasanya majas perumpamaan ditandai dengan kata bagai, seperti contohnya wajahmu pucat seperti mayat, wajahnya cantik bagaikan bidadari. Nah, itu contoh dari majas perumpamaan. Kemudian yang kedua, irama. Irama ini musikalitas atau alunan bunyi dalam puisi, di mana fungsinya irama untuk menggugah perasaan pembaca, emosi pembaca, lebih merasakan jiwa yang ada di dalam puisi tersebut. Biasanya menggunakan irama yang sama. Kalau awal katanya aku,
kata kedua aku lagi, aku mencintaimu, aku merindukanmu. Nah, itu irama. Atau bisa juga di kata terakhirnya. Bebas. Kemudian yang kedua adalah penggunaan kata-kata konotasi. Nah, konotasi ini artinya sama saja dengan kias, yaitu memiliki makna yang tidak sebenarnya. Lalu kata konotasi dengan majas apa bedanya ya? Kalau majas itu satu kalimat full, namanya majas. Sedangkan konotasi cukup dengan satu kata saja. Contohnya coba kalian ingat lagi hujan bulan Juni yang tadi saya bacakan tersebut. Di situ ada kata jejak-jejak kaki. Nah, jejak-jejak kaki ini makna dasarnya adalah tapak kaki. Sedangkan makna konotasinya atau makna tambahannya adalah pengalaman hidup. Arti dari jejak-jejak kaki tersebut adalah pengalaman hidup. Arti konotasinya ya. Nah, sampai sini paham kan? Kemudian yang ketiga adalah kata-kata berlambang. Lambang atau simbol adalah gambar, tanda, ataupun kata-kata yang menyatakan sesuatu. Contohnya lambang padi, kapas pada Garuda Pancasila. Nah, seperti itu pula penyair ketika menulis puisi menggunakan kata-kata berlambang. Contohnya puisi Hujan Bulan Juni yang tadi saya bacakan ya. Di situ ada kata hujan dan kata bunga. Hujan ini memiliki lambang yang bermakna kebaikan, sedangkan bunga memiliki makna keindahan. Begitu yang dimaksud kata-kata berlambang. Oke, yang keempat atau yang terakhir unsur-unsur dalam puisi yaitu pengimajinasian dalam puisi. Pengimajinasian ini adalah kata atau susunan kata-kata yang dapat menimbulkan hayalan dan imajinasi. Nah, pembaca ini seolah-olah merasa apa yang diungkapkan oleh penyair dalam kata-katanya tersebut. Dengan kata-kata yang seolah-olah menggugah perasaan pembaca, penyair ini bisa membuat pembaca seolah-olah mendengar atau biasa disebut imajinasi auditif, seolah-olah melihat atau imajinasi visual, dan seolah-olah meraba atau menyentuh benda-benda, yaitu yang dinamakan imajinasi taktil. Nah, itu dia materi kita kali ini, pengertian puisi dan unsur-unsur yang membangun puisi. Setelah ini saya akan membacakan satu buah puisi, kalian simak baik-baik karena setelah itu ada tugas yang harus kalian kerjakan. Serenada Hijau oleh W.S. Rendra. Kupacu kudaku menujumu. Bila bulan menegur salam dan syahdu malam bergantung di dahan-dahan, menyusuri kali kenangan yang berkata tentang rindu, dan terdengar keluhan dari batu yang terendam. Kupacu kudaku menujumu, dan kubayangkan sedang kau tunggu daku sambil kau jalin rambutmu yang panjang. Nah, gimana puisi tersebut? Setelah selesai membaca puisi tadi, kita ke tugas yang harus kalian kerjakan. Ada 4 tugas. Tugas yang pertama, majas apa saja yang terdapat dalam puisi Serenada Hijau yang barusan tadi kalian baca. Yang kedua, bagaimana irama yang tergambar di dalam puisi tersebut. Tugas yang ketiga, tunjukkanlah kata-kata yang bermakna konotasi dalam puisi Serenada Hijau. Dan jelaskan makna dari setiap kata tersebut ya. Seperti tadi, hujan bermakna kebaikan, bunga bermakna keindahan. Itu contohnya. Kemudian terakhir yang keempat, adakah lambang-lambang pada puisi Serenada Hijau? Jika ada, jelaskan artinya. Cukup 4 tugas saja di video kali ini. Silakan kalian kerjakan. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa untuk kalian yang baru gabung, tekan tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa share ke semua sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.